Shalom adik-adik Rocky. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Capek ya? Nah, tiba saatnya hari ini kita beribadah bersama. Kembali lagi bersama Kak Samuel di sini yang akan mendampingi kalian untuk beribadah bersama di ibadah online Rocky Star Generation. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi yang indah ini Tuhan, biarlah apa yang akan kami lakukan pada hari ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia. Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang indah buat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu.
mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang disenangkan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Nggak kerasa ya kita udah di minggu keempat Rocky Online bulan Juni. Nah gimana adik-adik perasaannya? Seneng sekali bukan? Karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua? Bener adik-adik, karena Tuhan Yesus itu selalu setia, ingin memperbarui hidup kita. Tuhan Yesus selalu ingin kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Untuk hidup kita selalu lebih baik lagi setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan minggu ini, Kak Billy mau ngajak adik-adik buat review dulu. Udah belajar apa aja sih di bulan Juni ini? Minggu pertama, dengan tema satu tujuan. Tuhan Allah hanya punya satu tujuan saat mengutus Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Lalu kita lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua, dengan tema tak terkecuali. Tuhan Allah telah membuka jalan bagi kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Terus di minggu ketiga kita belajar tentang tinggal di dalam aku. Roh Allah tinggal di dalam setiap kita. Kita memiliki kekuatan dan kuasa untuk melakukan setiap yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menjadi alatnya untuk memberitakan tentang keselamatan. Nah adik-adik, di minggu keempat ini kita belajar untuk menjadi seperti Nikodemus, di mana Nikodemus mau merespon hal-hal yang ada di dalam hidupnya untuk ia dapat menjadi ciptaan baru. Ia merespon terhadap masukan dari Tuhan Yesus dan ia membuka hatinya, merendahkan hatinya untuk menerima masukan tersebut dan mengubahkan dirinya menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru adalah membuka hati yang baru dan menerima atau mengambil keputusan untuk taat. Saat itu Tuhan Yesus dan Nikodemus sedang berbincang-bincang nih. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Hai Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel, tetapi engkau tidak memahami hal-hal itu." Nah pada saat tersebut berarti benar adik-adik kalau Nikodemus itu tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu ia mungkin mendapat masukan atau teguran dari Tuhan Yesus itu sendiri teman-teman. Sebagai orang penting pada saat itu, harusnya Nikodemus kan bingung nih kenapa dia ditegur seperti itu. Harusnya ia merasa tersinggung, merasa kayak kok Tuhan Yesus ngomongnya kayak gitu ya. Tapi berbeda adik-adik dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nikodemus mengambil respon itu secara positif. Ia merendahkan hatinya dan merasa bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu kepada Nikodemus? Maka dari itu ia terus belajar, ia merendahkan hatinya, mencari ilmu, mencari pengetahuan akan firman Tuhan. Maka dari itu Nikodemus berhasil dilahirkan sebagai ciptaan yang baru karena ia mau merendahkan hatinya dan menerima setiap masukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dirinya. Buah dari responsif terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita menerima hati yang baru, ditandai dengan ketaatan yang konsisten untuk dilakukan. Dalam super ayat kita hari ini yaitu Lukas 19 ayat 10 berbunyi, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Yuk adik-adik kita baca sekali lagi super ayat kita hari ini. Lukas 19 ayat 10. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Setiap kita adalah anak-anak yang hilang adik-adik. Nah maka dari itu kita butuh sosok atau seseorang yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik pasti udah tahu kan siapakah orang itu? Betul banget, Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mau turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Nah Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk menghakimi kita, melainkan dia memutuskan untuk menyelamatkan kita semua. Nah kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan hal itu semua?
Tentunya karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semuanya. Jadi, adik-adik di sini pastinya mau kan menjadi ciptaan baru? Saat kita menjadi ciptaan baru, Tuhan Yesus akan menggunakan kita semua sebagai perpanjangan tangannya. Perpanjangan tangannya itu untuk apa sih? Untuk kita dapat menolong orang-orang, untuk kita dapat memberikan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang melalui diri kita, dan hasilnya orang-orang pasti dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi mereka masing-masing, adik-adik. Nah, itu dia review firman Tuhan di minggu keempat ini. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi ciptaan baru? Bagus. Oke, sebelum mengakhiri firman Tuhannya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah selalu mengasihi kita semua dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk membuat orang-orang di sekitar kita dan dunia ini menjadi kembali lagi berjumpa secara pribadi dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. It's creative time. Nah adik-adik, di creative time kali ini kita bakal bermain games bingo. Nah adik-adik, siapa di sini udah tahu games bingo? Tapi tenang aja, yang belum tahu juga nanti Kak Billy jelasin gimana cara mainnya. Nah, permainan kali ini bertemakan tema bulan ini yaitu lahir baru. Yuk, simak Kak Billy mau jelasin permainannya. Oke, untuk games bingo kali ini caranya adik-adik harus membentuk kelompok beranggotakan 2-3 orang. Nah, di dalam tiap kelompok, adik-adik akan diminta melakukan 5 tantangan yang harus adik-adik lakukan secara personal supaya adik-adik dapat menyelesaikan 5 tantangan secara horizontal atau vertikal. Nah, yang tercepat untuk menyelesaikan permainan dalam kelompok adalah pemenangnya. Untuk kelas Emerald, bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memainkan permainan ini. Untuk keterangan lebih lanjutnya, adik-adik bisa buka link di description box dan bisa minta bantuan papa mama atau orang sekitar untuk menjelaskan selebihnya kepada adik-adik. Oke, selamat bermain. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti keren habis kan? Nah, tiba saatnya kita hari ini akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah boleh minta tolong papa, mama, atau keluarga yang lain untuk memberikan persembahan melalui transfer atau via QR Code yang akan ditampilkan di pengumuman nanti. Sebelum itu kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk berguna bagi sekitar kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita simak pengumuman untuk minggu ini. Nah, adik-adik udah selesai nih ibadahnya. Gimana? Masih pengen ibadah lagi ya? Tenang. Kita ketemu di minggu depan. Kita akan beribadah bersama-sama lagi. Kakak ucap pamit undur diri dan God bless you.